Dulu Sate tuh. Bulus, tempat yang angker gitu. Heeh. Itu mah spontan, begitu kecium baunya sate itu, datang langsung menanyakan harganya. Saya bilang 1,5 juta, satu tusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sakingku semuanya. Sekarang saya lagi berada di Giri Awas. Nah, di sini saya akan mencari kebenarannya tentang seseorang yang telah berjualan sate ke alam gaib, sahabat. Nah, di sini ada pandut yang pernah berjualan sate bulus ke alam jin. Nah, ini kebetulan rumahnya udah ketemu. Nah, kita langsung aja, barangkali pandutnya ada di dalam ya. Kita coba untuk masuk ke dalam dan menanyakan langsung apakah benar dan kebenarannya seperti apa. Oke, ikuti terus channel kami, Sakingku Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Damang. Samulina. Alhamdulillah Pak, sehat. Salik. Pak, maaf sebelumnya saya mau nanya, apa ini benar dengan pandut? Iya. Pandut, saya dapat kabar Pak, dapat kabar, terus katanya Bapak pernah jualan ke alam gaib ya Pak ya? Iya. Jualan ke alam gaib itu. Saya jauh-jauh dari Majalengka Pak, datang ke sini pengen menguak cerita ini itu, dan pengen ketemu langsung sama orangnya. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa ketemu. Ini teh kampung apa Pak? Kampung Sukadana, Desa Giri Awas. Desa Giri Awas. Desa Giri Berarti Awas. Kecamatan Cikajang. Kecamatan Cikajang. Kabupaten Garutnya Pak. Kabupaten Garut. Oh, tapi leres ieu teh pandutnya Pak nya. Mohon. Ya bite tos lami Pak, keng kabar nama bahwa di Giri Awas ada orang yang pernah jualan ke alam gaib. Itu teh jualan apa Pak? Dulu Sate teh Bulus. sate bulus. Iya. Bulus tuh Sejenis kura-kura. kura-kura. Iya, cuman punggungnya itu agak rata, lalu lemas gitu, nggak keras seperti kura-kura. Oh, itu jualannya di sini Pak, apa di mana? Enggak, kalau di sini kemungkinan saya dapat informasi itu di Kalimantan Tengah, di Kota Waringin, di Kota Waringin Barat. Berarti Bapak berangkat ke sana itu untuk jualan itu? Enggak, kan cuman kebetulan sedang ada di sana, saya terus kedatangan seorang suku orang Jawa, mungkin kalau nggak salah itu orang Jawa, entah Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus menginformasikan seperti itu. Cuman dia kena orangnya penakut, nyuruh saya gitu. Saya kebetulan berani mau mencari pengalaman betul atau tidak. Akhirnya saya laksanakan. Gitu. Nah, itu tapi bener jualannya ke alam gaib atau hanya kita masih di alam ini, cuman menurut informasi dia memberitahu saya itu harus di tempat-tempat yang angker gitu. berarti di kayak kuburan atau Ya, gimana kuburan atau ada orang-orang cerita di situ ada anu nemu anu atau diganggu anu gitu, roh-roh halus. Nah, jadi harus di tempat-tempat seperti itu. gitu. Nah, sedangkan orang yang berani artinya yang nggak pengecut, yang nggak penakut itu jarang gitu. Yang kebetulan saya selain berani dan saya pun ingin mencoba kebenarannya gitu. Ya, lalu saya laksanakan. Cuman emang tantangan atau memang syaratnya pun banyak. Satu, kita harus sepakat dengan keluarga, istri lah, terutama istri.
kedua jalannya pun waktunya pun harus sekitar pas waktu maghrib, sepi orang menuju ke tempat yang dituju itu. Lalu jalannya pun harus kalau bisa jangan diketahui tetangga orang lain. Kita itu jangan ke jalan yang suka masih ada orang gitu. Kalau yang nerobos lah gitu. Tapi itu bener bawa gerobak Pak, bawa gerobak gitu. Oh dipikul Pak, kita harus bawa meja kecil, tempat duduk biasa seperti gimana layaknya kita mau berarti jualan. bawa pembakaran sate juga, benar. Pembakaran sate juga, bawa arang juga, biasa bawa lampu teplok gitu. Atau nah itu pas perubahan ininya Pak, perubahan dari alam nyata ke alam gaibnya gimana itu? Bisa tahu-tahu udah ada di alam jin lah istilahnya, gimana gitu? Nah, itu ya udah nyampe di tempat, biasa kita siapkan lampu, disumet gitu lampunya, lalu mulai menghidupkan api di arang. Enggak ada mantra-mantranya atau Enggak ada, enggak pakai mantra-mantra apa, itu mah bulat lah kita ya memang syaratnya yakin gitu. Syaratnya pikiran kita udah bulat, kata dari sana petunjuknya harus yakin bahwa kita niat mau berusaha, berupaya mau jualan ke alam gaib gitu. Itu mah spontan, begitu kecium baunya sate itu datang langsung. Konsumennya ya itulah, bukan manusia biasa, tapi wujudnya ya wujud manusia. Wujud manusia gitu. Itu semua gitu, wanita itu, laki-laki, Waktu itu anak-anak. pengalaman saya ya cuman 2 orang aja dulu pertama datang, kelihatannya si laki-laki. Gitu. Malah waktu itu pakaiannya pun seperti orang muslim yang mau bersolat, atau pakai baju jubah panjang putih, terus ini pakai tutup rambut kepala gitu. Terus tiba-tiba setelah ada yang diangkat, yang udah matang, dikasih kecap biasa, dia nanyakan mana yang punyanya. Saya bilang punya saya ini. Oh bukan, katanya. Suruh kesini, saya mau beli. Kata mereka berdua itu. Cuman memang riwayatnya itu bulus itu memang bukan milik saya cuma suruhan orang. Betul, saya ngebohong waktu itu ditanya milik saya, padahal sesungguhnya bukan milik saya. Sebetulnya menurut keterangan harus milik sendiri, dikelola sendiri, didagangkan sendiri. Tapi jadi beli itu Pak? Nggak jadi, karena dia tetap manggil, minta yang punyanya ini barang, minta datang, saya mau beli gitu. Karena betul itu bukan milik saya hanya suruhan, nggak jadi. Lalu saya pulang ke rumah, manggil yang punya barang itu. Dia itu nggak berani, malah menggigit, takut. Nggak berani, saya harus ke sana, nggak berani gitu. Nah setelah itu dipaksakan juga, dia malah di rumah tuh nggak berani. Berarti belum pernah dapat uang dari bangsa jinnya, belum pernah? Belum, cuman waktu itu pertama nanyakan harganya, saya bilang 1,5 juta satu tusuk. Ya panggil aja yang punyanya, saya beli semua ini yang ada. Kebetulan bulusnya kecil, saya itu dibuat cuman jadi 35 tusuk bulus tuh. Itu pun coba-coba, pikir biar besok kalau memang laku mau beli, mau cari lagi bulus yang gede gitu. Kan bulus itu ada yang 1 kilo paling kecil, 40 kilo yang paling besar pun ada kalau bulus gitu. Ini mah pertama percobaan gitu. Ya ternyata setelah dia tetap minta yang punyanya yang hadir di situ jualan, saya pulang ke rumah, yang itunya yang punyanya nggak berani. Setelah itu gagal, kalau termasuk batal lah, tidak berhasil. Akhirnya saya mau ngambil lagi ke sana peralatan tadi yang dibawa, meja-mejaan kecil, bangku kecil, terus lagi
sate bulusnya apa segalanya itu. Lalu anak saya ikut ke sana ngantar saya pingin tahu. Heeh. Lalu setelah nyampe di sana, anak saya tiba-tiba, loh kok ini kota ramai, banyak lampu segala, banyak orang, katanya seperti di pasar. Padahal itu teh di tempat Padahal angker. di kuburan. Kuburan. Gelap gulita, kalau lampu kita dimatikan mah gelap. Mhm. Tapi perasaan anak saya ya cuman logika saya, mungkin dia masuk ke alam itu, mungkin ke alam gaib gitu. Nah, saya berupaya baca sholawat kalau nggak salah, saya anukan mukanya di ini. Lalu anak saya sadar. Tapi kan dengar-dengar itu anak bapak katanya sempat main juga sama anak jin di situ. Iya, jadi di situ itu waktu udah menurut perasaan dia ramai, ya ikut main-main sama anak-anak karena ramai di situ. Tahu-tahu rupanya ya kalau memang dipikir ya nggak ada manusia di situ, ya anak jin lah, karena kita pun tujuannya mau ke tempat jin gitu. Dan sampai imbasnya katanya jadi penakut sampai sekarang ya, Iya, kebayang terus dia itu. itu jadinya karena udah masuk alam itu jadi penakut dia itu. Berarti takut Di takut rumah aja mau ke takut belakang ke kamar mandi ya harus diantar istrinya. Sekarang saking penakutnya. berarti takutnya tuh kebayangnya takut disamperin lagi. Iya, Ya, itu nemu mungkin yang karena itu. dulu udah Pernah. Hmm, Jadi begitu ceritanya. Kalau sempat suksesnya tidak, saya hanya karena kegagalan. Satu, nggak kompromi dengan istri. Kedua, barangnya pun bukan milik saya, yang hanya saya disuruh teman itu karena dia nggak berani gitu. Lalu saya timbul pemikiran, ini saya mau menyatakan betul atau tidak informasi ini gitu. pengen coba-coba gitu. Ternyata saya tidak memenuhi syarat. Gagalnya itu dipikir saya, satu dengan keluarga enggak ngobrol dulu, enggak minta izin dulu ke istri. Kedua, barangnya pun bukan milik saya, mereka yang beli. Lalu yang berangkat dagangnya ke sana bukan yang punyanya, saya cuman suruhan mereka. Itulah rupanya, itulah yang membuat tidak sukses kayaknya. Berarti Dari sananya pun gitu. bangsa jin mah gak bisa Tidak bisa dibohongin. dibohongin. Ya wong saya ngaku milik saya aja, dia nggak percaya. Mereka itu nggak percaya. Pokoknya tolonglah suruh ke sini yang punyanya, saya mau beli semua gitu. Akhirnya batal karena orang yang punya nggak berani saya suruh ke tempat itu. Jadi itu mah kejadiannya di Kalimantan ya, Di Pak ya? Kalimantan Tengah, di tahun Kabupaten sabaraha Kota eta, Pak? Waringin Barat. Tahun sabaraha? Eta sekitar tahun 2006 kalau nggak salah, 2006 lah. Ya. Berarti Ini kalau nggak salah sebelumnya perang etnis Madura Dayak waktu itu terjadi. berarti Belum terjadi antara waktu di Sampit itu. Nah, sebelum kejadian itu. itu berarti kalau bulus gitu sampai makhluk gaib juga suka atau apa, berarti Terus dia punya kelebihannya. Bahkan ada orang yang istilahnya peribahasa tuh akal bulus iya, gitu, akal bulus gitu. Punya ada lebihnya dari binatang lain gitu. Dan sekarang udah jarang kayaknya sih kalau bulus itu. Saya rasa kalau memang untuk di daerah ini Jawa Barat, saya belum dengar ada bulus di sungai, di parit-paritan itu. Memang adanya di sungai dia. Seperti kura-kura lah kurang lebih. Ya jenisnya ya jenis itu. Cuman bedanya yaitu punggungnya nggak begitu muncung, lalu juga agak lemas, nggak keras seperti kura-kura. Nah, itu bulus. Cuman saya menemukan kalau bulus di Kalimantan banyak, ada penampungnya, laku juga itu. Ada pengumpulnya di pasar-pasar, itu gampang mendapatkannya kalau di Kalimantan itu. Kalau di sini saya belum pernah dengar, cuman kura-kura aja yang ada. Itu Pak, dagangnya tuh
berapa lama kalau waktu sadar lah gitu, waktu normal Kalau itu? waktu normal itu yang penting sudah selesai bakar, selesai itu pun dia 35 itu kalau memang ada yang punyanya itu mau dibeli satu ya 2 orang itu. Nggak lama sebetulnya. Nggak sampai 15 menit aja udah beres gitu dari mulai Tapi Bapak mah waktu jualan tuh sadar bahwa sadar. nggak kelihatan banyak rumah atau apa? Enggak ada cuman Cuma anak Bapak aja yang iya yang lihat ramai itu karena anak-anak mungkin kalau saya udah dewasa ya minimal dari rumah aja udah saya baca menurut keyakinan saya. heeh. Nah, itu jadi nggak mudah kemasukan ke alam itu tapi mereka juga datang sebetulnya apalagi kalau saya dari rumah ini nggak punya itu ini mungkin saya aja bisa masuk menurut keterangan kalau kita yang dagangnya masuk ke alam itu susah pulang. Harus ada orang dua ya di rumah nunggu 1 orang. Kalau nggak ada 2 jam nggak pulang harus dicari ke sana katanya gitu menurut keterangannya itu. Tapi saya nggak sempat gitu, cuma anak saya yang sempat masuk ke alam itu. Ya anak saya juga anak-anak sekali enggak udah usia ya 20 tahunan waktu itu udah dewasa lah. Cuman ya keberaniannya belum seperti sayanya masih penakut gitu. Itu Bapak bisa pengen nyoba untuk jualan ke alam gaib itu gimana cerita awalnya gitu? Apa pengen bener nyari kekayaan dari situ atau pengen membuktikan aja bahwa makhluk halus itu ada atau gimana gitu? Awalnya begini, karena anak orang Jawa itu suka jualan di pasar malam. Ketemu dengan anak saya, bahkan suka tidurnya juga karena dia nggak ngontrak, suka tidur di rumah dibawa sama anak saya. Anggaplah teman anak saya. Kebetulan udah pulang ke kampungnya, dia katanya dari dulunya pernah sukses usaha lalu pernah mengalami kerugian menurut ceritanya. Jadi setelah itu usaha apa-apa nggak jadi-jadi gitu, selalu gagal. Oh sampai udah gelap mata lah istilahnya. Akhirnya dia datang ke orang ya paranormal atau nggak tahu orang pintar lah tanya-tanya saya harus usaha apa kok ini serba salah gitu. Nah, coba kamu katanya kalau berani jualan sate bulus dijualnya ke alam jin itu biar berapa aja satu tetap dibeli gitu. Kamu 2 kali 3 kali dagang dapat modal cina gitu. Apalagi kalau mau terus dagang gitu. Itulah awal ceritanya kedatangan teman anak saya. Jadi datang ke tempat saya lalu saya bukan tertariknya pengen kaya raya dari sama kalau kepingin itu mah saya sendiri nggak usah ini orang lain. Sehingga saya ingin menyatakan, meyakinkan bahwa ini cerita itu informasi ini betul atau tidak gitu. Atau cuman angin surga ngiming-ngiming supaya kita gimana gitu. Jadi saya cuman ingin menyatakan betul adanya roh halus atau itu. Itu awal ceritanya. Suruh orang gitu. Oh jadi kesuksesannya mah dari jualan bulus tuh belum karena bukan milik Bapak sendiri gitu. Kalau saya mau niat kaya dari itu pemanya sekarang apa salahnya saya udah pengalaman saya aja cari bulus sendiri. Oh tantangannya yang menggagalkan udah tahu kan satu harus ya izin keluarga, kedua berangkatnya jangan ketahuan orang waktunya pas maghrib di tempat yang angker. Betul angker. Saya kan udah tahu semua itu yang menggagalkan itu ininya. Tapi saya nggak ada niat pingin gitu. Jadi kita mau pengen cari kekayaan tuh yang normal aja, biasa aja gitu. Itu mah pernah mengalami itu karena diberi informasi disuruh sama orang itu. Saya berani nggak Bapak? Berani sih berani apa takutnya gitu kata saya. Kemungkinan kan Bapak mah
disuruh kalau misalkan dia berhasil mungkin bapak mah dapatnya hanya upah dari jualan dari Itu orang paling itu ya. itu Berarti pun kan nggak begitu saya mengharap-harapkan, cuman anu jelasnya gitu. saya ingin meyakinkan betul nggak ini cerita gitu. Terus Ternyata betul, cuman harus kita berani apa yang tidak boleh atau larangannya atau aturannya di sananya dipenuhi semua, itu mungkin baru lolos. Ya itu ternyata saya itu nggak semua yang menggagalkan di ini, ya artinya saya nggak ngomong dulu sama istri, nggak izin dulu. Itulah mungkin yang membatalkan. Kedua, yang jualannya bukan milik saya barangnya, saya cuman disuruh gitu. Itulah mungkin yang menggagalkan itu. iya itu Pak. Oke kalau gitu hatur nuhun pisan Pak gitu tos tiasa diwawancaranya ku abi tebi-tebi abi ka dieu istilahnya pengen tahu lah kebenarannya apa benar Bapak pernah jualan. Ternyata benar Bapak pernah jualan cuma hanya suruhan orang gitu, Iya, suruhan orang suruhan dan orang. intinya mah Ternyata harus sebenarnya milik sendiri, nah dikelola, dijual, dipasak sendiri, dijual sendiri. Karena itu yang mau beli kok nanyakan yang punyanya terus, ya diakui sama saya juga nggak percaya dia, ya bukan yang punya suruh kesini gitu. ya jadi gitu sahabat, ini penasaran kita sekarang udah ketemu dengan Pak Ndut langsung ya, yang Iya, udah membeberkan ceritanya iya, waktu jualan sate bulus. Ternyata dia tuh sebenarnya nggak berniat untuk cari iya. kekayaan dari situ, cuma Bukan pengen niat saya sendiri. uji uji nyali aja atau istilahnya Iya, pengen tahu aja kebenarannya bahwa makhluk gaib itu ada. Ternyata betul ya Pak ya, bagi kita yang meyakini bahwa makhluk gaib itu ada gitu iya. ya, itu Pak. Oke makasih Pak atas waktunya ya, Sami-sami. semoga sing sehat salamana Pak. Amin.